Pernahkah kamu merasa, waktu semakin hari semakin cepat? Dulu, saat kecil, seminggu liburan terasa seperti sebulan. Tapi sekarang, rasanya baru kemarin hari Senin, dan tiba-tiba, kita sudah berdiri lagi di ambang akhir pekan. Usia bertambah, tapi waktu terasa menyusut. Hari-hari berlalu seperti bayangan. Bulan demi bulan berganti. Tapi tak banyak yang tersisa dalam ingatan. Kenapa bisa begitu? Apakah dunia benar-benar bergerak lebih cepat? Ataukah hanya persepsi kita yang berubah tanpa kita sadari? Dalam video ini, kita akan menyelami jawaban ilmiah, psikologis, dan filosofis tentang ilusi waktu ini. Dan lebih penting lagi, bagaimana cara kita memperlambatnya. Karena mungkin hidup bukan soal memperpanjang hari, tapi memperdalam rasa. Mari kita mulai. Fenomena bahwa waktu terasa berjalan lebih cepat seiring bertambahnya usia bukanlah hal baru. Ia menjadi bagian dari pengalaman manusia yang universal, namun jarang disadari secara kritis. Dalam kajian psikologi kognitif dan filsafat waktu, fenomena ini dikenal sebagai time compression, yakni kesan subjektif bahwa waktu bergerak lebih cepat dari kenyataan objektifnya. Dari perspektif ilmiah, persepsi waktu berkaitan erat dengan cara otak memproses, merekam, dan mengingat peristiwa. Otak manusia tidak menghitung waktu secara linier seperti jarum jam. Ia bekerja berdasarkan intensitas pengalaman, jumlah informasi baru, dan keterlibatan emosi dalam suatu peristiwa. Ketika kita masih anak-anak, hampir semua hal yang kita alami adalah hal baru. Pertama kali berjalan, pertama kali ke sekolah, pertama kali mengenal hujan sebagai pengalaman, bukan sekadar cuaca. Setiap peristiwa terekam kuat di otak dan menghasilkan jejak memori yang padat. Sebaliknya, ketika kita dewasa, rutinitas menggeser pengalaman. Hari-hari terasa serupa, tugas-tugas berulang, dan kejutan menjadi langka. Tanpa banyak kejadian baru, otak tidak membentuk memori baru yang signifikan. Akibatnya, dalam proses penarikan kembali, retrieval, seakan-akan tidak banyak yang terjadi. Ini dikenal sebagai memori densitas rendah, yang membuat rentang waktu tertentu tampak kosong, padahal sesungguhnya penuh aktivitas. Penjelasan lain datang dari teori proporsionalitas umur, yang pertama kali dikenalkan oleh filsuf Prancis, Paul Janet, dan kemudian dipopulerkan oleh William James dalam bukunya The Principles of Psychology, 1890. Teori ini menyatakan bahwa persepsi waktu bersifat relatif terhadap usia seseorang. Bagi anak berumur 5 tahun, 1 tahun adalah 20% dari seluruh hidupnya. Namun bagi seseorang berusia 50 tahun, 1 tahun hanya 2%. Secara psikologis, waktu terasa lebih kecil dan tidak signifikan dibandingkan keseluruhan eksistensi hidup kita. Ini menjelaskan mengapa masa kecil terasa begitu panjang, dan masa dewasa terasa berlalu begitu cepat. Dari sudut pandang neurobiologi, persepsi waktu melibatkan berbagai bagian otak, terutama korteks prefrontal dan sistem limbik. Ketika kita mengalami stres kronis, kelelahan, atau tekanan hidup, otak lebih fokus pada respons bertahan, bukan pemrosesan pengalaman secara mendalam. Akibatnya, otak kita tidak merekam detail harian dengan cermat, melainkan hanya mencatat peristiwa penting atau menyimpannya dalam kategori rutin. Ini berkontribusi pada kesan bahwa hidup berlalu begitu saja, padahal sejatinya kita hanya tidak menyadari kehadiran kita di dalamnya. Ada pula kontribusi dari attention theory dalam psikologi. Ketika kita fokus dan terlibat dalam suatu aktivitas dengan penuh kesadaran, state of flow, waktu dapat terasa berjalan lambat dalam pengalaman langsungnya. Namun ketika kita mengenangnya di masa depan, waktu itu tampak padat dan bermakna. Sebaliknya, ketika kita hidup dengan autopilot, seperti saat menyelesaikan rutinitas tanpa kesadaran penuh, maka waktu terasa cepat berlalu dan tidak meninggalkan jejak yang kuat dalam memori. Filsafat Timur dan praktik spiritual seperti Zen dan Stoikisme sejak lama menekankan pentingnya hadir di saat ini. Bagi mereka, waktu bukan sekadar sesuatu yang diukur, melainkan dialami. Dalam ajaran Stoik, Marcus Aurelius menulis, "Jangan hidup seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Kematian menantimu. Sementara itu, jadilah baik untuk dirimu. Hidup sekarang." Ini adalah peringatan bahwa waktu bukan hanya sumber daya, tapi juga pengalaman yang harus disadari secara penuh. Maka pertanyaannya bukan hanya mengapa waktu terasa cepat, tapi juga bagaimana kita menyikapi persepsi ini. Jawabannya tidak terletak pada keinginan memperlambat waktu secara fisik, melainkan menciptakan hidup yang cukup padat dengan pengalaman baru, kehadiran mental, dan keterlibatan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa memperbanyak aktivitas yang berbeda, seperti belajar hal baru, bepergian ke tempat asing,
atau sekadar mengganti rute perjalanan harian, dapat memperlambat persepsi waktu. Otak bekerja lebih aktif ketika terpapar pada hal-hal non-rutin, dan hasilnya adalah memori yang lebih kaya serta kesadaran waktu yang lebih utuh. Dalam pengertian ini, memperlambat waktu bukan berarti menghindari kesibukan, melainkan mengisinya dengan pengalaman yang bermakna. Waktu tidak harus panjang untuk menjadi berharga. Ia hanya perlu dihayati dengan sepenuh hati. Penutupnya sederhana namun tegas. Waktu tidak pernah mempercepat langkahnya. Kita sendirilah yang berhenti merasakan jalannya. Dan ketika kita memutuskan untuk kembali hadir, dalam detik ini, dalam napas ini, dalam percakapan ini, maka waktu pun akan terasa lebih penuh, lebih lambat, dan lebih hidup.